Mencintai batik sebenarnya bukan hanya cinta motif, warna, dan memakai kain atau aksesori batik. Mencintai batik sejatinya adalah mengerti prosesnya yang panjang dan menghargai batik sebagai sebuah karya seni melibatkan banyak sumber daya manusia. Bila tak mengerti proses batik, maka perajin batik tulis akan kalah bersaing dengan keberadaan industri tekstil motif batik yang hadir massal, instan, dan berharga murah di pasaran. Adanya ancaman regenerasi pembatik itu pula yang membuat Moses, seorang pengusaha batik di Yogyakarta, melestarikan batik melalui sumber daya manusia. Moses berusaha menumbuhkan kebanggaan dalam diri pebatik muda dan mengolah rasa sedini mungkin. Mereka kami sebut sebagai artisan. Artisan itu adalah memberikan penghargaan kepada mereka untuk mereka selalu dapat concern di dalam bidang mereka. Kami sangat sedih kalau misalnya para pembatik itu alih profesi menjadi penjaga toko, kemudian alih profesi menjadi buruh pabrik atau menjadi bidang yang lain yang tidak ada hubungannya. Kami sangat sedih sekali. Nah, apabila mereka sebagai artisan, mereka sudah bisa menuangkan rasa dalam sehelai kain, itu kami sangat bangga sekali. Bisa lihat di negara lain itu tidak ada yang namanya orang artisan pembatik di negara lain yang sehebat di Indonesia. Di tempat usaha Moses di Bantul, Yogyakarta, terlihat rata-rata pembatiknya masih berusia muda. Usaha ini dirintis sejak tahun 1998. Mereka ikut berkontribusi mengembangkan batik tulis modern, di mana motif-motif batik tulis klasik atau pakem dikembangkan menjadi motif lebih dinamis. Lewat tangan-tangan pembatik muda tadi, lahirlah batik tulis modern yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, tak terkecuali anak muda. Pengembangan desain batiknya berbekal riset dan memperhatikan estetika kain. Tak heran slogan batik modern Moses adalah estetika tak berbatas. Inspirasi pelestarian batik juga datang dari pengusaha muda Liana Gunawan. Sejak tahun 2011, Liana telah membuat orang jatuh cinta pada batik lewat sepatu. Liana ingin orang melihat Indonesia ada di setiap langkah. Keinginannya itu telah membuat Liana menjadi finalis di Lomba Wanita Wirausaha berskala internasional. Saya ini ingin mendesain suatu sepatu di mana tanpa orang harus melepas alas kaki tersebut. Itu sudah ketahuan dari luar, dari packaging luarnya bahwa ini milik Indonesia, ini sepatu buatan Indonesia. Makanya saya terinspirasi untuk memakai motif batik karena kita sudah tahu gitu batik itu milik Indonesia yang sudah diakui oleh dunia. Sepatu-sepatu batik ini laku hingga 400 pasang per bulan. Bahkan separuhnya telah memasuki pasar ekspor di Jepang dan negara-negara di Eropa. Keberadaan sepatu batik tersebut sekaligus memberdayakan perajin batik, lantaran sepatu batik bekerja sama dengan pembatik cap, antara lain pembatik di Garut. Pelestarian batik di Indonesia memang menjadi pekerjaan rumah bagi generasi muda. Jangan sampai upaya pelestarian itu kalah oleh warga asing yang tertarik budaya Indonesia. Seperti upaya Yumiko Kashu asal Jepang berikut ini. Yumiko terpikat pada batik sejak tahun 1990. Saat itu ia masih mahasiswa dan berkunjung ke Indonesia. Kecintaannya pada batik membuatnya rela hijrah dari Jepang dan menetap di Indonesia. Pernah di Malaysia saya lihat. Cuma kayak batik kayak gambar gitu ya. Ya bagus sih bagus, cuma saya nggak begitu tertarik aja gitu. Kalau batik Indonesia tuh memang ya kalau sebagai seni kriya tekstil sih ya memang sempurna ya kata saya sih ya. Batik tulis Indonesia sih memang sempurna gitu. Hasil karya Yumiko berupa tas, tempat telepon genggam, dan pernak-pernik lainnya juga memiliki keunikan tersendiri. Yumiko memilih hewan kesukaannya penguin sebagai ikon batiknya. Seperti pada umumnya orang Jepang, Yumiko juga mengutamakan ketelitian.
Yumiko melebarkan kreasinya dengan membuat komik batik. Komik berisi kehidupan sehari-hari orang Indonesia dengan tokoh hewan penguin. Banyak cerita yang bisa dibagi dari selembar kain batik. Namun jika ingin cerita batik itu lestari, ada baiknya mengenal proses membuat batik. Karena dengan cara itu, para pembatik akan merasa dihargai dan kebagian rezeki. Bila kita tidak memastikan pembatik akan selalu ada di Indonesia, bukan tak mungkin gelar batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia dicabut UNESCO.